Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etam manggala mutamanti. Mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan terlebih dahulu saya sampaikan Swatihontu, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Para Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sering diwarnai dengan keadaan atau hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya. Kita ingin sesuatu yang baik dan lancar sepanjang perjalanan kehidupan kita, dari bangun pagi sampai malam menjelang tidur. Tetapi apa yang terjadi tidak sebagus, ya, tidak sebaik apa yang kita harapkan. Ada hal-hal yang tidak baik terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita masing-masing. Kita bisa ambil contoh, karena ini contohnya cukup banyak. Mungkin kalau kita sebutkan semua, waktunya tidak cukup ya, dalam kurang lebih 2 jam ini. Ya, misalnya pagi-pagi kita menginginkan bangun tidur yang baik, kondisi tubuh yang sehat. Kemudian setelah bangun kita bisa beraktivitas di pagi hari, seperti misalnya cuci muka, ya, kemudian gosok gigi, ya, mandi, kemudian duduk meditasi. Ada Bapak Ibu yang seperti itu? Ada ya, saya berharap ada. Bahkan kalau bisa semua di antara Bapak Ibu ya melakukan hal ini. Bangun pagi, cuci muka, gosok gigi, setidaknya itu. Kemudian meditasi ya. Bapak Ibu bisa mengawali meditasi jalan ya, cangkamana. Jalan bolak-balik 8 langkah atau 10 langkah. Berhenti sejenak, memperhatikan nafas masuk, nafas keluar, kemudian segera disusul nafas masuk kembali, segera disusul nafas keluar kembali, segera disusul nafas masuk kembali, seperti itu ya. Karena kalau kita benar-benar memperhatikan, nafas yang keluar itu akan segera disusul nafas masuk. Nafas yang masuk itu akan segera, tidak lama, cuma beberapa detik. Kemudian disusul nafas masuk kembali, disusul nafas keluar kembali, demikian seterusnya selama kita masih hidup. Ya, selama masih hidup, nafas masuk akan segera disusul nafas keluar. Nafas keluar akan segera, tidak lama. Tidak hitungan menit ya, cuma beberapa detik, 2 atau 3 detik. Ya, demikian seterusnya. Nafas masuk segera disusul nafas keluar.
Itu kalau kita benar-benar memperhatikan nafas kita sendiri. Tetapi kalau sati atau perhatian tidak diarahkan pada nafas, ini menjadi perhatian kita ke hal yang lain, ya, bukan objek meditasi yang kita pilih. Kalau kita sudah menentukan objek meditasi misalnya nafas, maka kita akan berusaha, kita akan menekadkan, akan bertekad, ya, meneguhkan tekad bahwa nafas saya pilih sebagai objek meditasi, baik nafas masuk maupun nafas keluar, ya. Nah, kemudian itu dalam posisi berdiri. Kemudian dalam posisi berjalan, perhatian kita tertuju pada langkah kaki. Langkah kaki kanan kita ketahui, langkah kaki kiri kita juga mengetahui. Mengapa mengetahui setiap langkah kaki kiri maupun kaki kanan? Karena sati atau perhatian, atau bisa diartikan kesadaran, tertuju pada langkah kaki. Tetapi kalau sati atau perhatian tidak tertuju pada langkah kaki, maka kita tidak mengetahui kita sedang melangkah, sudah berapa langkah, kaki kanan atau kaki kiri yang melangkah, kita tidak mengetahui. Karena perhatian tertuju pada hal yang lain, ingatan masa lalu atau memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Nah, kemudian setelah 8 atau 10 langkah, berhenti kembali, sejenak memperhatikan nafas. Sejenak kemudian balik badan, melangkah kembali. Jadi jangka mana atau meditasi jalan bolak-balik ini bisa dilakukan di pagi hari, ya. Setelah misalnya 10 menit atau 15 menit, kemudian kita ganti posisi duduk, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa tahan 30 menit jalan jangka mana meditasi bolak-balik, jalan bolak-balik, ya bagus juga. Ini juga melihat kondisi Bapak Ibu Saudara. Kalau memang waktunya banyak, longgar, nah Bapak Ibu bisa meditasi jangka mana 30 menit. Kemudian 30 menit kemudian meditasi duduk, ya. Nah, ini sangat tergantung dari masing-masing orang, ya. Bisa misalnya Bante saya cuma 10 menit jangka mana, 10 menit kemudian duduk meditasi, ya tidak masalah, ya. Yang tidak kalah penting adalah Bapak Ibu, latihan meditasi itu berkesinambungan, ya. Bukan hari ini meditasi, nanti sebulan kemudian meditasi. Nah, ini menjadi jarak waktu yang terlalu lama. Semakin lama kita latihan, jarak waktunya menunda, ya, semakin jarang latihan meditasi, ya. Maka karena semakin jarang latihan, maka ya semakin lambat kemajuannya, ya, perkembangan dalam berlatih meditasi. Semakin sering latihan meditasi dengan sungguh-sungguh, serius, ya semakin ya hasilnya bisa dirasakan sendiri, ya. Ini adalah pengalaman praktek dhamma dalam hal meditasi. Kalau kita hanya puas melihat orang lain berlatih, sementara kita tidak berlatih, kita tidak ada kemajuan. Tetapi kalau kita sendiri berlatih, praktek langsung, mengalami sendiri susah payahnya latihan meditasi, bangun pagi-pagi jam 4 pagi atau setengah 5 pagi bangun, latihan meditasi, itu dilakukan secara berkelanjutan, ya. Nah, ini yang menjadi ada harapan, ya. Jadi mental kita, batin kita, kesadaran kita semakin terlatih, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Berlatih meditasi itu adalah, kalau boleh saya mengatakan, keniscayaan, ya. Atau dengan kata lain, tidak boleh tidak, ya. Ini keniscayaan, sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan segera mungkin, ya. Semakin lama kita menunda, sebulan 1 kali latihan, atau misalnya 2 bulan 1 kali latihan, wah ini terlalu lama, ya. Kita akan rugi sendiri. Ruginya adalah sangat lambat perkembangan batin kita, ya. Yang tadinya masih suka berkata kasar, masih terus saja dilakukan, ya. Yang tadinya masih suka mengumpat, ya, mencela orang lain, ini masih terus dilakukan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hasil dari meditasi ini bisa kita gunakan untuk mewaspadai kotoran batin yang muncul kapan saja, ya. Nah, praktek meditasi ini tidak hanya ketika kita meditasi, kemudian setelah latihan meditasi sudah, tidak ada pengaruhnya sama sekali dalam aktivitas sehari-hari kita. Yang diharapkan adalah hasil dari praktek latihan meditasi kita terapkan dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Membersihkan lantai, menyapu, mengepel lantai kita juga dengan penuh perhatian, bukan sambil asal-asalan, sambil melamun ke sana kemari, ya. Tidak, dengan penuh perhatian. Memegang gayung, ya, mandi, ini juga penuh perhatian. Kalau tidak dengan penuh perhatian, gayung yang kita pegang bisa meleset jatuh, ya. Kaki kita juga bisa terpeleset, ya, terpeleset di kamar mandi karena ya kurang perhatian, ya. Kemudian kita beraktivitas yang lain, ya, pergi ke kantor, yang ke pasar, yang ke toko, ya. Nah, ini juga dengan penuh perhatian. Bapak Ibu mengendarai kendaraan ini lebih-lebih lagi, ya. Lengah sedikit saja ini bisa mengakibatkan kecelakaan di perjalanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kewaspadaan ini selalu menyertai batin kita, ya. Selalu menyertai sesuatu yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, baik melalui pintu pikiran, pintu ucapan maupun pintu tubuh atau jasmani, hendaknya disertai dengan penuh perhatian, ya. Nah, perhatianlah ini yang di dalam Dhamma yang sangat berguna untuk selalu dimunculkan, ya. Selalu dimunculkan untuk memperhatikan apa-apa yang kita lakukan. Nah, Sang Buddha mengatakan dalam Pustaka Suci Dhammapada, ya, orang yang lengah itu seperti orang yang sudah mati, ya. Ini kata-katanya sangat menyentuh sekali, ya. Kita bisa mengambil contoh, misalnya orang yang dalam keadaan pingsan, ya, tidak sadarkan diri. Dia masih hidup tetapi kesadarannya sangat lemah. Kalau kita toel, kita cubit, dia tidak merasakan sentuhan, tidak merasakan sakit karena kesadarannya lemah, ya. Seperti orang yang sudah meninggal, ya. Jadi kewaspadaan ini sangat bermanfaat, ya. Ada kata lain yang sinonim dengan kewaspadaan, ya, misalnya hati-hati, ya.
hati-hati, waspada, eling, ya, ingat. Sehingga orang-orang tua di masa lalu sering menyampaikan nasihat kepada anaknya, ya, ketika akan bepergian. Eling lan waspodo, ya, ingat dan hati-hati, ya. Apapun yang kita lakukan, mau menyeberang jalan, lihat kanan kiri, ya. Kalau ada kendaraan ya kita sabar dulu, ya, tahan dulu, ya, tunggu kendaraan lewat. Setelah kosong, nah baru kita lewat dengan aman, dengan nyaman, ya, sehingga kecelakaan bisa terhindarkan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, ada beberapa sutta yang menjadi referensi, sumber, ya, untuk kita mengetahui di mana Sang Buddha membahas tentang kekotoran batin yang muncul, yang perlu kita waspadai, ya. Hati-hati ketika muncul kotoran batin, begitu ya. Kalau kita tidak hati-hati, kotoran batin itu bisa berkembang biak, ya. Tidak hanya tanaman yang berkembang biak, ya, tetapi kotoran batin juga bisa berkembang biak semakin banyak, semakin menguasai batin kita. Ya, misalnya ada di Pustaka Suci Anguttara Nikaya, ya. Ada di, misalnya di Anguttara Nikaya buku kelompok 2 Sutta 123, ya, Sang Buddha mengatakan munculnya kekotoran batin itu ada 2 kondisi, ya. Mengapa kotoran batin itu bisa muncul? Nah, ini ada 2 kondisi yang menyebabkan kotoran batin itu bisa muncul. Yang pertama, gambaran dari apa yang menarik. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan, ya, gambaran dari apa yang menarik. Misalnya, Bapak Ibu suatu ketika melihat Buddha Rupang, ya, Rupang Buddha, Arca Buddha. Nah, Arca Buddha yang ada di ruang Dhammasala ini bagus, ya, bagus, ukirannya bagus, kemudian cukup proporsional, ya. Kalau kita mengatakan jelek, nanti yang mencetak, yang membuat bisa mendengar, ya. Setelah mendengar bisa muncul kotoran batin, ya. Nah, oleh karena itu kita juga berhati-hati, waspada ketika akan menyampaikan suatu kata atau kalimat atau penilaian, ya. Nah, yang pertama adalah gambaran dari apa yang menarik. Ketika seseorang indera penglihatannya kontak dengan objek bentuk, ya, sesuatu yang bisa dilihat oleh mata, kemudian muncul kesadaran, kemudian muncul perasaan, ya, apa yang dilihat itu menarik. Kalau dirasa atau dinilai apa yang dilihat itu menarik, ini akan berpotensi muncul kotoran batin berupa keserakahan. Oh, arca Buddhanya bagus, ya. Bagaimana kalau saya bisa memiliki arca Buddha sebagus itu, ya? Jadi muncul keinginan, ya. Kemudian suatu ketika Bapak Ibu jalan-jalan di toko, ya, barisan toko memajang misalnya tas, ya, tas yang bagus, yang biasanya ibu-ibu ini, ya, kaum perempuan suka belanja. Melihat tas yang digantung di toko ini bagus, ya. Kemudian setelah menilai bahwa tas itu menarik, bagus, kemudian bertanya pada penjualnya, ini harganya berapa? Bisa ditawar atau tidak, ya?
Kalau bisa ditawar, pasnya berapa ya. Jadi Bapak Ibu akan tertarik sampai sejauh itu. Kemudian akan berusaha membelinya ya. Nah, jadi ada gambaran yang menarik dari sesuatu yang dilihat maupun yang didengar, maupun yang dihirup, maupun yang dikecap oleh lidah, maupun yang bisa disentuh oleh kulit atau tubuh, maupun yang bisa dipikirkan oleh pikiran ya. Jadi menilai sesuatu itu menarik, ini akan bisa memunculkan kotoran batin berupa nafsu keserakahan, ingin melihat sekali lagi, ingin mendengar sekali lagi, ingin mencium sekali lagi, kalau bisa berkali-kali, ingin merasakan, memakan misalnya makanan ya, sekali lagi. Bapak Ibu suatu ketika misalnya beli pecel lele ya di suatu tempat, kemudian rasanya kok enak. Nah, minggu depan tidak tertutup kemungkinan akan datang lagi ya, beli makanan itu lagi. Nah, jadi memunculkan kotoran batin ya. Ini terkondisi adanya gambaran dari apa yang menarik. Kemudian yang kedua adalah pengamatan tidak saksama. Ya. Jadi kalau kita sudah melihat sesuatu objek, misalnya benda, alas duduk misalnya ya, di wihara yang lain Bapak Ibu melihat alas duduk yang lebih bagus dari ini misalnya. Nah, Bapak Ibu melihat dengan tidak saksama. Jadi maksudnya di sini adalah kita bisa melakukan pendekatan penilaian dengan 3 karakteristik umum. Misalnya, alas duduk yang ada di ruangan ini bagus ya. Kemudian di tempat lain ada yang tampaknya lebih bagus. Di tempat yang lain lagi ada yang tampaknya kurang bagus ya. Di tempat yang lain lagi ada yang sepertinya modelnya kurang bagus, tetapi dari warnanya saya suka ya. Dari modelnya saya suka. Karena kan alas duduk ada yang di bagian belakang lebih tinggi, di bagian depan lebih rendah ya. Ini biasanya sering dipakai untuk mereka yang suka meditasi duduk ya. Nah, kemudian bahannya kelihatannya awet meskipun modelnya kurang cocok misalnya ya. Jadi ada pengamatan yang tidak saksama. Kemudian tadi disebutkan ada 3 karakteristik umum ya, 3 corak umum. Yang pertama adalah anicca, sifat ketidakkekalan. Alas duduk yang ada di ruangan ini maupun yang di tempat lain sifatnya sama, memiliki sifat tidak kekal, memiliki sifat mengalami perubahan ya. Tampaknya awet, tetapi suatu ketika akan rusak juga ya. Akan kotor juga ya. Apalagi kalau malas bersih-bersih, ini gampang sekali ya, kotor, debu di mana-mana. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, selain anicca ini juga ada sifat yang kedua yaitu dukkha. Dukkha sering diartikan sebagai penderitaan. Ada yang mengartikan ketidakpuasan. Ada yang mengartikan sukar dipertahankan. Ya. Jadi alas duduk ini dipertahankan, coba nanti Bapak Ibu sepanjang Bapak Ibu datang ke wihara ini, sepanjang wihara ini masih ada, sepanjang alas duduk ini masih ada, Bapak Ibu bisa memperhatikan ya. Perhatikan hari ini
kondisinya masih bagus ya. Esok lusa atau sebulan kemudian, setahun kemudian, 10 tahun kemudian kalau masih ada, sudah sejauh mana perkembangannya ya? Apakah semakin rusak atau bagaimana? Nah, di situ kita akan mendapat pemahaman bahwa alas duduk ini sukar dipertahankan supaya bagus terus, jangan sampai rusak ya. Nah, kita akan mengetahui nanti ya, apakah bisa dipertahankan supaya tidak sampai rusak sedikit pun, tidak kotor sedikit pun. Nah, kita akan mengetahui setelah kita melakukan pengamatan yang terus-menerus. Nah, kemudian sifat yang ketiga adalah anatta. Anatta sering diartikan tanpa inti yang tetap, tanpa inti yang kekal. Ya, jadi alas duduk ini kita bisa pecah-pecah, ya, kita pisah-pisahkan. Kita masukkan ke dalam mesin penggiling misalnya. Kemudian kita press, kemudian kita cari unsur-unsurnya. Ya. Apakah masih ada unsur panasnya, unsur padatnya, unsur cairnya, unsur udaranya? Nah, kita akan mengetahui ya. Jadi alas duduk ini pun juga gabungan dari beragam unsur ya. Demikian pula tubuh kita ini, batin dan jasmani kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena ada pengamatan yang tidak saksama sehingga terkondisi munculnya kotoran batin, kilesa ya. Nah, kemudian kita juga diingatkan di sutta yang lain, masih di Anguttara Nikaya, buku kelompok 1, sutta yang ke-11 ya. Sang Buddha mengatakan kita hendaknya perlu melakukan refleksi dan pengembangan ya. Refleksinya seperti ini. Perbuatan buruk melalui jasmani, perbuatan buruk melalui ucapan, perbuatan buruk melalui pikiran memiliki akibat yang buruk dalam kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan mendatang. Cukup jelas kalimatnya ya Bapak Ibu. Jadi perbuatan buruk apapun itu jenisnya, mencuri, berzina, kemudian berbohong, membunuh makhluk hidup, ya, mabuk-mabukan, dan kejahatan lainnya yang kita lakukan melalui pintu jasmani, ucapan maupun pikiran akan berakibat baik di kehidupan sekarang ini maupun di kehidupan mendatang. Ya, kata mendatang ini bisa luas ya Bapak Ibu pengertiannya ya. Bisa sejam kemudian atau bahkan 1 detik yang akan datang, ini juga termasuk dalam pengertian kehidupan yang akan datang ya. Tetapi dalam rentang waktu yang sangat dekat ya, 1 detik. Nah, jadi artinya kehidupan yang kita jalani itu setiap saat ya. Kalau kita mau menggunakan ukuran detik waktu ya, setiap detik waktu batin dan jasmani kita ini mengalami perubahan yang terus-menerus ya. Kondisi batin kita berubah terus-menerus. Sehingga ada kalimat 10 tahun yang lalu kita ya tidak sama dengan yang sekarang ini ya. Tetapi tidak sepenuhnya berbeda ya. Misalnya begini, saya ya, tidak usah jauh-jauh ya, saya misalnya, saya
dulu 10 tahun yang lalu belum memakai jubah. Saya masih dikenal dengan nama itu. Sekarang setelah pakai jubah, saya dikenal dengan nama yang lain, nama Pali, ya, Upasanto. Nah, jadi dulu saya masih umat berumah tangga. Sekarang sudah menjadi seorang biku. Statusnya sudah beda. Tetapi saya tidak sepenuhnya berbeda. Ya. Saya adalah mempunyai orang tua, ayah dan ibu yang itu, mempunyai sanak saudara yang itu, saya masih dikenal sebagai sanak saudara mereka. Sekarang setelah memakai jubah, saya masih dikenal sebagai sanak saudara mereka, meskipun statusnya biku. Ya. Jadi tidak sepenuhnya berbeda, tetapi tidak sepenuhnya sama. Ya. Jadi ada perubahan yang terus-menerus terjadi. Karena seringnya atau terjadinya perubahan yang terus-menerus ini, maka sukar dipertahankan. Ya. Dulu saya masih bayi. Saya tidak bisa mempertahankan diri saya supaya menjadi bayi terus. Ya, demikian juga Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa. Kemudian sekarang sudah dewasa, Bapak Ibu Saudara juga tidak bisa mempertahankan supaya seperti ini terus, ya. Tolong batin dan jasmaniku jangan berubah, ya. Nah, apakah bisa Bapak Ibu melakukan seperti itu? Tidak bisa, ya. Kalau bisa ini bertentangan dengan hukum alam, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu merefleksikan diri, ya. Perbuatan buruk yang kita lakukan melalui pintu jasmani, ucapan dan pintu pikiran memiliki akibat buruk, ya. Mengapa akibatnya buruk? Karena perbuatannya buruk, ya. Hukum karma seperti itu. Perbuatan baik berakibat baik, perbuatan buruk berakibat buruk, ya. Kemudian refleksi yang kedua, setelah kita mengetahui perbuatan buruk baik melalui pintu jasmani, ucapan dan pikiran memiliki akibat buruk baik di kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang, maka kita akan berusaha untuk meninggalkan, ya, perbuatan buruk tersebut. Meninggalkan di sini artinya ya tidak melakukan lagi, ya. Meskipun ini tidak mudah, tetapi kita perlu melakukan refleksi demikian, ya. Perbuatan buruk yang dilakukan akan berakibat tidak baik, ya, di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Nah, kita kemudian akan berupaya untuk meninggalkan perbuatan buruk tersebut, ya. Kemudian tadi ada kekuatan refleksi, sekarang ada kekuatan pengembangan, ya. Ini masih di Anggutara Nikaya buku kelompok 1 Sutta yang ke-11, ya. Setelah kekuatan refleksi, kita juga ada melakukan kekuatan pengembangan, ya. Jadi kekuatan pengembangan yang dimaksud di sini adalah kekuatan dari seorang yang masih berlatih. Nah, kita semua ini tentunya masih berlatih, ya. Saya harap Bapak Ibu Saudara juga terus berlatih, ya. Berlatih merefleksikan diri, berlatih meninggalkan
barangkali di masa-masa yang lalu pernah berbuat yang tidak baik. Nah, sekarang mulai ditinggalkan apapun jenis perbuatan buruk itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sutta yang lain masih di Anguttara Nikaya, ini saya fokus ke Pustaka Suci Anguttara Nikaya, ya, meskipun di sutta-sutta yang lain masih ada atau bahkan banyak referensinya, ya, sumbernya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah tadi kita mengetahui ada gambaran yang menarik, yang kita menilai sesuatu yang kita lihat itu menarik. Kemudian ada sesuatu yang kita lihat, kita dengar, kita cium, kita kecap dengan lidah, kita sentuh dengan kulit, dengan tubuh, kita pahami dengan pikiran. Sesuatu itu tidak menarik, ini juga bisa mengondisikan kekotoran batin muncul. Ini kebalikan dari yang tadi, ya. Sesuatu yang menarik atau gambaran dari apa yang menarik bisa mengondisikan munculnya kotoran batin. Kemudian sesuatu atau gambaran yang tidak menarik atau bahkan mungkin menjijikan itu juga bisa mengondisikan munculnya kekotoran batin berupa kebencian, ya. Nah, di dalam Dhamma ada istilah loba, keserakahan, dosa, kebencian, ya. Loba dan dosa ini bisa muncul di dalam batin seseorang ketika indera-inderanya kontak dengan sesuatu yang menarik dan sesuatu yang dinilai tidak menarik, bahkan menjijikan, ya. Asubha, menjijikan, ya. A itu tidak, subha itu indah. Jadi asubha, tidak indah, ya, atau dengan kata lain menjijikan, ya. Misalnya kalau Bapak Ibu berlatih meditasi menggunakan objek asubha seperti misalnya mayat, ya, mayat seseorang yang baru saja meninggal diperhatikan, ya. Lama-lama diperhatikan sehari dua hari. Nah, ini lama-lama keadaan mayat itu mengalami perubahan, ya. Membengkak, membiru, pecah, ya, darah keluar, belatung keluar di sana sini, ya. Sampai akhirnya dagingnya berserakan, ya, sampai akhirnya tinggal tulang belulang. Nah, objek meditasi asubha ini juga bisa digunakan, ya, dalam berlatih meditasi. Tetapi ya perlu diingat, ya, Bapak Ibu, kalau misalnya tidak tahan, ya cari objek yang lain saja, ya. Misalnya nafas itu tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang bisa mengondisikan kotoran batin muncul. Ini sutta buku kelompok 2 123 dan 124, ya. Memberikan pemahaman pada kita bahwa kita tidak hati-hati sedikit saja, sebentar saja, kotoran batin bisa muncul dan langsung berkembang, ya. Bapak Ibu mendengarkan uraian Dhamma ini, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak waspada, ini juga bisa memunculkan kotoran batin. Misalnya khotbahnya tidak menarik, ya. Bisa saja muncul ucapan seperti itu di dalam batin tanpa disadari.
Tetapi kalau Bapak Ibu waspada, hati-hati, ucapan seperti itu bisa diketahui. Sesegera mungkin muncul ucapan di dalam batin yang tidak baik. Khotbahnya tidak menarik. Ya, berupa celaan seperti itu. Kemudian karena saking tidak hati-hatinya, ucapan di dalam batin itu akan diucapkan dan diucapkan secara sungguhan terhadap temannya di sebelahnya. Ya. Kita pulang aja ya. Nah, tidak usah nunggu sampai sesi diskusi ya, tanya jawab. Nah, misalnya begitu ya. Mudah-mudahan sih di sini tidak ya, di tempat lain ya. Ya mudah-mudahan di tempat lain juga tidak ada ya. Ya ini untuk menjaga ya supaya kita ingat ya, ingat selalu di mana kita berada ya. Kita sedang melakukan apa? Kita sedang duduk atau berdiri di mana? Kita sedang berhadapan dengan siapa? Nah, disitulah praktek dhamma kita sedang dihadapkan dengan kenyataan yang ya memang benar-benar kenyataan, fakta ya, realita, kasunyatan ya. Sejauh mana praktek dhamma kita bagus ya? Kita sendiri yang tahu lebih jelasnya ya. Orang lain hanya bisa melihat dari luar ya. Nah, kemudian di sutta yang lain kita juga diingatkan Bapak Ibu, kalau tidak keliru ini ada di Majjhima Nikaya ya. Guru Agung Buddha mengatakan kebijaksanaan seseorang terlihat dari perbuatan yang dilakukan. Ya. Baik perbuatan yang dilakukan oleh atau melalui pintu pikiran, ucapan maupun pintu jasmani. Ya. Kebijaksanaan seseorang bisa terlihat dari perbuatan yang dilakukan. Ya. Nah, jadi kita akan mengetahui dari kalimat ini, kita akan bisa melihat diri kita sendiri terlebih dahulu ya. Jangan kalau kita melihat orang lain gampang ya, tetapi melihat ke dalam diri itu seringnya itu tidak mudah ya. Karena sudah ada pepatah lama ya mengatakan gajah di pelupuk mata itu sampai tidak kelihatan, itu luar biasa ya. Gajah biasanya kan besar ya, anak gajah saja besar loh ya. Apalagi gajah yang sudah dewasa ya, itu sampai tidak kelihatan. Sementara semut yang di seberang pulau jauhnya seperti itu malah kelihatan ya. Jadi pepatah ini memiliki pengertian, mengandung pengertian ya, seseorang kadang tidak bisa melihat keburukan atau kesalahannya sendiri, tetapi bisa melihat, malah mudah sekali melihat atau menilai keburukan orang lain ya, kesalahan orang lain. Nah, kekurangan orang lain mudah sekali dilihat ya, ketimbang ya kekurangannya diri sendiri. Nah, untuk itulah Bapak Ibu Saudara, ya di sini kita belajar dhamma, ajaran luhur Sang Buddha yang sebenarnya tidak cukup hanya dipelajari saja. Ya. Meskipun belajar teori dhamma itu penting karena bisa meluruskan pandangan atau cara berpikir kita yang
barangkali selama ini masih ada kekeliruan, masih ada pandangan-pandangan yang belum sesuai Dhamma. Nah, dengan memahami Dhamma secara teori, maka pandangan keliru kita akan bisa terluruskan, ya, akan bisa diluruskan. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang ada di pembahasan Dasa Punya Kiriyawatu. 10 dasar melakukan perbuatan baik. Yang ke-10 adalah di 7 kama, meluruskan pandangan salah, meluruskan pandangan keliru. Jadi kalau misalnya kita ada sanak saudara atau teman memiliki pandangan keliru, kemudian kita akan berusaha untuk meluruskan, ya, memberikan nasihat yang memang penting untuk diketahui, dipahami oleh orang tersebut. Tentu saja dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, ya, tidak memaksakan diri, ya. Ya, misalnya kita bisa ambil contoh. Misalnya Bapak Ibu Saudara, ini mohon maaf ya, sembayangnya itu Bante, di tradisi keluarga kami kalau sembayang itu harus bakar kertas, ya. Sementara di keluarga yang lain tidak perlu bakar kertas, ya. Habis-habisin biaya, ya. Nah, kemudian sanak saudara yang lain ya tidak perlu memaksakan diri, ya, supaya ikut, ya, sanak saudara yang lain, ya. Kalau memang sanak saudara sudah mempunyai kebiasaan, kalau tidak bakar kertas rasanya belum lengkap, ya. Nah, jadi pemahaman seperti itu juga bisa disampaikan, tetapi dengan hati-hati, ya. Bisa melihat situasi dan kondisinya. Sudah siap belum, ya, orang itu diluruskan, ya, pengertian kelirunya, ya. Kalau memang belum siap, ya jangan dulu, ya, sabar, ya. Kita bisa melihat dari perbuatannya, dari sesuatu yang dilakukan. Nah, tadi sudah disebutkan, ya, kebijaksanaan seseorang bisa terlihat dari perbuatannya, ya. Nah, kemudian karena kita tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, maka ya di dalam di 7 kama ini, ya, Dasa Punya Kiriyawatu yang ke-10, kita melakukannya dengan sangat hati-hati. Jangan sampai orang lain atau bahkan sanak saudara tersinggung, ya, sakit hati, kemudian jengkel atau marah terhadap kita, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti kalau sudah cukup waktunya mohon diingatkan, ya. Masih ada waktu Bapak Ibu? Masih, ya. Jangan-jangan sudah jam 10 begitu, ya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, di dalam khotbah Dhamma, baik yang Bapak Ibu simak secara langsung seperti ini, ya, maupun yang Bapak Ibu simak secara atau melalui rekaman, ya, rekaman audio, ya, suara, atau rekaman video, ya, gambar, atau gabungan dari keduanya, ya. Suara dan gambar. Nah, pembabar Dhamma, ya, ada kalanya menyebutkan loba, dosa, moha, ya. Loba keserakahan, dosa kebencian, moha delusi atau kebodohan batin, atau sinonim dengan awija,
ketidaktahuan. Saya sepertinya izin dulu ya, minum ya. Ini juga salah satu manfaat ya, Sang Buddha mengizinkan boleh minum ya. Coba kalau puasa umat Buddha tidak boleh minum ya. Dari tadi saya akan dehem terus ya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Loba, nafsu keserakahan. Dosa, nafsu kebencian. Moha, kegelapan batin ya, kebodohan batin. Ini dikatakan sebagai 3 akar kejahatan ya. Saya mendapat pemahaman dari penjelasan ini, loba, dosa, moha ya, seperti ini misalnya. Orang membunuh makhluk hidup, orang melakukan pencurian, perzinahan, bohong, berkata kasar, menfitnah, kemudian bergosip ya, menjelek-jelekan orang lain, mabuk-mabukan, termasuk mengonsumsi obat-obatan terlarang ya, dilarang oleh pemerintah, dilarang oleh agama. Nah, ini bisa dilakukan oleh seseorang karena munculnya kotoran batin. Jadi nafsu keserakahan ingin membunuh ya, nafsu kebencian ingin membunuh makhluk hidup ya. Keserakahan dan kebencian muncul, ada karena masih adanya moha, kebodohan batin. Sehingga pembunuhan bisa dilakukan, pencurian dan kejahatan lainnya termasuk korupsi masih dilakukan ya, sepuas-puasnya ya, sebisa yang mereka lakukan. Ya ini bukan sedang menyindir ya, ini hanya contoh saja. Nah, jadi maksud saya adalah berbagai macam jenis perbuatan buruk atau perbuatan jahat, akarnya adalah ini, loba, dosa, moha. Apapun jenisnya perbuatan buruk itu ya, termasuk malas Bapak Ibu Saudara. Kemalasan ya, sifat malas ini mengapa bisa masih saja muncul di dalam batin. Kemudian kalau kita tidak waspada, kemalasan itu akan menguasai batin kita sehingga kita menurutinya. Setelah menurutinya ya kita akan ya malas melakukan hal-hal yang baik. Cenderung yang dilakukan adalah hal-hal yang tidak baik. Males-malesan, mau belajar males, mau menulis males ya, mau membersihkan ya ada masalah rasanya males ya, dan banyak lagi contoh yang lain. Nah jadi ketika kemalasan ini muncul, ini juga tidak lain adalah bersumber dari 3 akar kejahatan ini ya, keserakahan, kebencian dan kegelapan batin ya, kebodohan batin. Dan sebaliknya ya, perbuatan buruk baik apapun jenisnya ini juga sumbernya dari aloba, tidak serakah, adosa, tidak membenci, amoha, tanpa kegelapan batin atau tanpa delusi ya.
Nah, Bapak Ibu Saudara, ada loba, ada lawannya. Aloba, a itu tidak, ya, loba itu serakah. Jadi aloba adalah tidak serakah. Ya, tidak, ya. Jadi kondisi batin itu memiliki sifat yang tidak serakah. Ya. Jadi loba lawannya aloba, gitu ya. Dosa lawannya adosa, ya. Moha lawannya amoha, ya. Nah, 3 akar kebaikan ini, ya, aloba, adosa, amoha ini juga menjadi sebab munculnya perbuatan baik dilakukan oleh seseorang, ya. Bapak Ibu datang ke wihara, nah ini juga bersumber dari 3 akar kebaikan tersebut, ya. Aloba, adosa, amoha. Nah, jadi ada pengertian benar di situ, ya. Pengertian benar bahwa misalnya begini, saya kalau datang ke wihara, saya akan bertambah pengetahuan dhamma, ya. Misalnya seperti itu. Saya, ya ini misalnya Bapak Ibu begitu ya. Bapak Ibu mengucapkan kalimat di dalam batin atau muncul pemahaman benar di dalam batin Bapak Ibu Saudara. Ya misalnya seperti ini. Ya. Saya kalau datang ke wihara menjadi lebih tenang begitu ya. Daripada di rumah terus ruwet pikirannya, gitu ya, sumpek ya. Nah, Bapak Ibu datang ke wihara, melakukan kebajikan, memupuk perbuatan baik dengan cara misalnya menghormat kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, ya. Kemudian mendengarkan khotbah Dhamma atau kegiatan yang lain ya, membahas Dhamma dengan teman-teman gitu ya. Atau membantu menyiapkan tempat duduk atau membantu membersihkan ruangan begitu ya, menyiapkan segala keperluannya. Nah, jadi ada pikiran baik yang muncul yang Bapak Ibu ucapkan atau Bapak Ibu lakukan dengan tubuh atau jasmani, tidak hanya melalui pikiran ya. Pikiran baik itu Bapak Ibu wujudkan ya. Bapak Ibu wujudkan dalam perbuatan. Tidak sekadar muncul di pikiran saja ya. Jadi ada pengertian benar, ada praktek yang benar. Nah, disitulah Bapak Ibu Saudara, dengan praktek Dhamma inilah kita akan mengetahui, sungguh-sungguh mengetahui ya sejauh mana kotoran batin kita bisa diwaspadai, bisa diperhatikan ya, kemunculannya, keberlangsungannya dan lenyapnya. Kalau kita tidak mewaspadai kemunculan kekotoran batin, kita akan cenderung diliputi atau dikuasai oleh kotoran batin yang muncul itu ya, baik berupa keserakahan, kebencian maupun kegelapan batin. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa ya memperhatikan khotbah Dhamma yang disampaikan dengan cara seperti ini. Bapak Ibu bisa menilai ya. Kemudian Bapak Ibu dalam melakukan penilaian itu juga disertai kehati-hatian ya. Adakah dalam melakukan penilaian itu muncul kotoran batin berupa celaan atau sebaliknya pujian atau biasa-biasa saja ya. Nah,
Jadi artinya yang saya maksud di sini adalah ketika kita sedang mendengarkan suara dari orang lain, bagaimana reaksi batin kita? Ya. Apakah ada muncul kotoran batin atau tidak? Ya. Jadi di dalam latihan meditasi hasilnya bisa kita terapkan dalam aktivitas sehari-hari. Ya. Ketika kita sedang melihat bentuk, kita bisa memperhatikan kotoran batin apa yang muncul. Ya. Kalau muncul kotoran batin jenis apa? Ya, apakah keserakahan, kebencian, atau ketidaktahuan, ya, atau muncul dendam, atau muncul iri hati, begitu ya. Nah, kemudian kalau kita indera pendengaran kita mendengar suara-suara, nah, apakah muncul kotoran batin juga? Nah, di situ kita juga perlu mewaspadai. Ya. Ketika kita menghirup bau-bauan, ya, wangi atau wanginya terlalu menyengat, atau wanginya tidak saya sukai, atau wanginya banyak yang orang suka, nah itu juga perlu diwaspadai. Kalau misalnya wanginya itu yang jenis yang kita sukai, itu juga hati-hati. Ya, apakah muncul keinginan untuk memiliki atau ingin menghirup wangi itu lebih lama lagi? Nah, itu juga perlu diwaspadai. Nah, ketika menghirup wangi-wangian yang tidak disukai, itu juga perlu diwaspadai. Apakah muncul kebencian? Nah, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sepertinya sampai di sini dulu ya pembahasannya. Kita sekarang menggunakan waktu untuk tanya jawab. Monggo, terima kasih atas perhatiannya. Silakan. Baik, demikian pemaparan materi Dhamma Kelas yang telah disampaikan oleh Bante Upasanto. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang akan bertanya, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Namo Buddhaya, Bante. Di awal Bante telah menjelaskan tentang meditasi, maka pada kesempatan yang baik ini saya akan menanyakan soal meditasi. Namun sebelumnya saya mau cerita dulu, Bante. Saya mempunyai teman yang dulunya yang memang akrab sekali dengan saya, dan sering sekali dia itu rajin ke wihara, suami istri. Kemudian beliau ini belajar tentang meditasi. Nah, terus mengatakan kepada saya, meditasi saya sudah maju lah istilahnya, sudah ada kemajuan yang pesat. Namun saya sekarang sudah tidak perlu lagi ke wihara, karena meditasi itu di rumah juga bisa, di mana-mana juga bisa. Itu yang pertama. Kemudian dia juga mengatakan bahwa kemajuan meditasi saya, kalau saya meditasi ini saya bisa didatangi oleh dewa, dan kemudian saya juga bisa melihat sebuah bunga teratai yang sangat indah sekali. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah benar, Bante, seorang yang maju dalam meditasi kok bisa mempunyai ego yang seperti itu, yang tidak mau lagi kumpul dengan temannya di wihara dan bisa melihat sesuatunya melalui pikirannya? Itu saja yang perlu saya tanyakan, Bante. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak ya. Orang yang dikatakan maju dalam praktek meditasi, ini mohon maaf ya, langsung dijawab atau pertanyaan dulu? Baik ya, hampir lupa ya. Baik Bapak Ibu Saudara, orang yang maju dalam praktek meditasi, idealnya egonya turun. Kalau egonya masih kuat, menurut saya belum maju.
Ideal sekali jawabannya ya. Tetapi itu yang saya pahami dari Sutta-sutta ya. Nah, kalau egonya masih kuat, berarti kan masih ada pemahaman di dalam batinnya, saya sudah maju dalam berlatih meditasi, sementara yang lain belum maju sejauh saya. Egonya berkembang. Aku ya, aku lebih maju daripada orang lain ya. Akunya muncul ya, egonya muncul ya. Jadi keakuan ini kuat sekali. Nah, karena latihan meditasinya tadi dikatakan sudah maju tetapi egonya masih kuat, menurut pemahaman saya itu malah belum maju. Jadi yang Bapak maksud maju yang seperti apa? Kalau memang benar-benar maju, kotoran batinnya berkurang. Ya, ketenangan batinnya bertambah. Ya, kebijaksanaannya berkembang. Ideal sekali. Ya. Tapi kalau egonya masih kuat sekali, ini berarti kesombongannya juga masih kuat, keakuannya masih kuat. Dalam bahasa Dhamma ada istilah mana. Mana diartikan sebagai kesombongan, ya. Jadi ada pembandingan. Saya lebih tinggi daripada yang lain. Saya lebih pandai daripada yang lain. Saya lebih berada daripada yang lain. Ya, pembandingan. Membanding-bandingkan. Itulah mana kesombongan. Nah, jadi kalau meditasi yang berkembang sesuai dengan ajaran Buddha, menurut yang saya pahami itu ketenangan batinnya bertambah. Mengapa ketenangan batinnya bertambah? Karena samatha bhavana dilatih. Ya, samatha bhavana adalah pengembangan batin yang bertujuan untuk mencapai ketenangan batin. Ya, bhavana pengembangan, samatha ketenangan. Ya, jadi meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha, meskipun ya ini perlu diklarifikasi ya Bapak Ibu Saudara, praktek atau latihan ketenangan batin sudah ada di India sebelum Pangeran Siddhartha lahir. Ya, buktinya apa? Buktinya adalah ketika Pangeran Siddhartha keluar istana menjadi petapa, beliau berguru kepada Alara Kalama dan Udaka Ramaputta. Kedua guru besar ini mengajarkan Pangeran Siddhartha tentang pencapaian ketenangan batin. Ketenangan batinnya itu tingkatan yang sangat tinggi, ya. Tetapi meskipun tingkatannya tinggi, Pangeran Siddhartha menyadari bahwa jalan untuk membebaskan diri dari penderitaan belum tercapai, belum direalisasi. Sehingga Pangeran Siddhartha belum puas hanya pencapaian ketenangan batin saja. Sehingga beliau minta izin ya, mohon izin kepada kedua guru besar tersebut, Alara Kalama dan Udaka Ramaputta, ya, untuk mencari jalan sendiri, ya. Dan akhirnya beliau menemukan jalan kebijaksanaan, jalan tengah itu, ya, Majjhima Patipada. Menghindari dua jalan ekstrim, ya. Terlalu menuruti kesenangan nafsu indera dan ekstrim yang kedua, penyiksaan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ada pembandingan di situ ya, menganggap dirinya sudah maju, ini juga termasuk pembandingan.
Jadi untuk tidak membandingkan itu bagaimana Bapak Ibu? Karena pembandingan ini ada 9, saya pernah membaca di buku Dhamma. Ada 9 tanda atau faktor begitu ya. Merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Merasa dirinya setara dengan orang lain. Merasa dirinya lebih rendah dari orang lain. 3 hal ini dikembangkan lebih lanjut menjadi totalnya ada 9. Ya. Nah, tadi maju dalam meditasi. Kalau kita mau menilai dari luar, melihat dari luar, kalau saya nilai seperti itu tadi, ya. Tutur katanya atau ucapannya bagaimana, ya? Apakah orang itu masih sering berkata kasar, masih sering mencela, ya? Masih sering tidak jujur, masih sering bergosip, ya? Jadi banyak cirinya, ya. Dilihat dari tutur katanya, ya. Kemudian apakah dalam berbuat dengan jasmani masih perbuatan buruk yang dilakukan, misalnya membunuh makhluk hidup, menyiksa, suka memukul, ya. Kalau itu masih dilakukan, nah itu menjadi salah satu tanda meditasinya ya belum maju. Kemudian pikirannya, kalau pikirannya itu ya dirinya sendiri yang lebih tahu, ya. Karena Sang Buddha juga mengatakan pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pembentuk. Pikiran adalah pemimpin dari segala sesuatu. Saya pernah mendengar penjelasan dari seorang Bante. Beliau membimbing meditasi. Beliau mengartikan pelopor dari segala sesuatu di sini mengandung pengertian bahwa pikiran itu mempelopori ucapan dan perbuatan jasmani, membentuk ucapan dan jasmani, memimpin ucapan dan jasmani. Ya, sehingga saya mendapat pemahaman kata atau kalimat apapun jenisnya yang kita ucapkan sumbernya dari pikiran kita sendiri masing-masing. Pikiran kita yang mempelopori kata apa yang akan saya ucapkan begitu ya. Nah, ini muncul terlebih dahulu di pikiran. Demikian juga perbuatan melalui pintu jasmani. Perbuatan jenis apapun, baik maupun buruk, yang dilakukan oleh seseorang, yang mempelopori, yang membentuk, yang memimpin adalah pikirannya sendiri. Nah, beliau menjelaskan ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ketenangan batinnya tercermin dari tutur katanya, tercermin dari perbuatan jasmaninya. Ya, ucapan dan perbuatan jasmaninya bersumber dari atau yang mempelopori pikirannya. Ya. Nah, sekarang setelah tadi kita melihat dari ketenangannya, karena ketenangan ini juga diajarkan oleh Sang Buddha. Sekarang kita melihat dari kebijaksanaannya, ya. Nah, jadi kebijaksanaannya bagaimana? Ya, terlihat atau tercermin dari tutur katanya juga, tercermin dari perbuatan jasmaninya juga, ya. Nah, kemudian ada
jasmani, ada ucapan, ada pikiran. Melalui 3 pintu ini seseorang kelihatan begitu ya. Kelihatan kualitas meditasinya. Sudah sejauh mana. Tetapi ini kita hanya melihat dari luar, hanya meraba dari luar. Untuk persisnya bagaimana ya orang itu sendiri yang tahu. Atau orang yang sudah bisa membaca pikiran orang lain. Ya, bisa mengetahui ya, sejauh mana praktek meditasinya. Saya kira itu ya Pak ya. Apa bisa melihat benda itu hanya dia yang melihat. Orang lain belum tentu bisa, saya juga belum bisa. Nah, itu dia sendiri yang bisa melihat, yang mengaku pernah melihat. Saya tidak tahu. Tetapi kalau kita mau menjelaskan dengan pemahaman Dhamma, bisa saja hal itu terjadi. Penjelasannya bagaimana? Seperti ini misalnya. Di dalam Dhamma, Sang Buddha mengajarkan tentang samatha bhavana, meditasi yang bertujuan untuk ketenangan batin. Ketika seseorang sudah sampai pada tataran jhana, ya, jhana yang keempat, karena jhana yang keempat ini tenang, damai, bahagia. Ya. Itu kalau dikembangkan terus jhananya bisa diarahkan ke pengembangan yang bisa melihat benda-benda seperti itu. Ya. Jadi orang lain tidak bisa melihat, dia bisa melihat dengan kemampuan batinnya. Nah, kalau kita mau melihat contoh di kehidupan Sang Buddha, ya misalnya seperti Bhante Mahamoggallana Thera. Beliau terkenal dengan kemampuan batinnya, dengan kesaktiannya. Dikatakan beliau bisa melihat kehidupan yang lampau sampai, kalau tidak keliru, 500 kelahiran. Ya, sehingga muncullah pustaka Dhammapada itu. Seperti itu ya. Jadi syair-syair Dhammapada itu ada latar belakangnya tersendiri. Nah, kemudian Sang Buddha ingin menunjukkan bahwa kehidupan lampau itu ada, saksinya Bhante Mahamoggallana. Jadi kalau tidak ada saksi, orang lain cenderung tidak percaya. Kan seperti itu. Sampai ke meja pengadilan juga modelnya seperti itu. Saksinya ya kurang lebih 2 atau 3 orang begitu ya. Nah, kemudian Sang Buddha juga menggunakan model yang seperti itu. Ya. Ada saksi, yaitu salah satunya Bhante Mahamoggallana Thera. Beliau bisa melihat kelahiran-kelahiran yang lampau sampai ratusan kelahiran. Mengapa cuma sampai 500? Nah, karena kemampuan beliau sampai sejauh itu. Tidak sehebat Sang Buddha. Tetapi itu sudah cukup untuk membuktikan ya bahwa, atau menjadi saksi atau bukti begitu ya, bahwa kelahiran lampau ada.
Jadi jawabannya adalah bisa saja hal itu terjadi karena, saya tambahkan lagi ya, ketenangan batin dan kebijaksanaan beda. Misalnya begini, orang sakti itu belum tentu bijaksana, ya. Seperti itu, ya. Jadi orang yang bisa membaca pikiran orang lain barangkali ada di sini, ya. Saya tidak tahu. Ada orang yang bisa berjalan di atas air, sakti, kesaktian duniawi. Kesaktian seperti itu bisa luntur, apalagi kalau kesombongannya terus dikembangkan. Ya. Kesaktian itu bisa luntur kalau tidak dipertahankan, tidak terus dilatih. Ya. Kemudian kebijaksanaan ini beda hal, ya. Jadi mengapa egonya masih kuat? Karena kebijaksanaannya tidak dikembangkan. Ya. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau vipassana bawananya itu terus dilatih, ya, vipassana, meditasi yang bertujuan untuk mengembangkan pandangan terang, saya kira egonya semakin berkurang. Jadi apa-apa sedikit tidak menonjolkan keaguannya gitu ya. Ini loh saya yang dana taplak meja ini gitu ya. Ini loh saya yang dana gelas ini gitu ya. Jadi keakuannya itu tidak terlalu ditonjolkan. Tetapi hati-hati. Karena tadi kan ada saya merasa lebih bisa, saya merasa lebih pandai, saya merasa lebih kaya. Itu kan kita meletakkan diri kita lebih tinggi dari orang lain. Nah sekarang juga ada yang model setara. Saya juga sama. Dulu saya lulus SD, itu teman saya juga lulus SD, nah kan setara ya. Saya juga sama, dulu SMP saya lulus, teman saya juga lulus, nah misalnya seperti itu ya. Jadi menyamakan dirinya dengan orang lain. Nah sekarang kebalikannya, ada satu lagi yaitu merasa lebih rendah dari orang lain. Saya kan bukan sarjana, sementara yang lain sarjana, ya udah yang lain saja yang maju gitu ya misalnya. Ya sudah yang jadi ketua yang sarjana, yang belum sarjana saya ya enggak usah lah gitu ya misalnya. Nah jadi ada pembandingan diri, saya merasa lebih rendah dari orang lain. Nah jadi selain ketenangannya juga kebijaksanaannya, kemudian tutur katanya, kemudian perbuatannya ya. Dilihat semua. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kita melihat kebenaran dari banyak sudut pandang. Ya. Jadi jangan hanya melihat orang itu maju meditasinya hanya dilihat dari ketenangannya saja, jangan ya. Bagaimana kebijaksanaannya, bagaimana moralitasnya, ya, gitu. Apakah sudah memadai jawabannya? Baik ya. Jadi terima kasih. Saya kira itu. Jadi bisa saja hal itu terjadi, tetapi bisa saja ya tergantung orang itu jujur atau tidak jujur. Kalau jujur ya bagus, berarti dia maju dalam ketenangan batinnya, tetapi belum kebijaksanaannya. Ya, karena vipassana bawana itu tujuannya adalah mengikis bahkan melenyapkan kotoran batin. Kesombongan salah satu kotoran batin. Ya, keakuan itu, ego ya. Baik. Terima kasih. Barangkali ada yang lain. Baik, masih dalam sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang akan bertanya, dipersilahkan.
Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Sebelumnya mohon maaf apabila nanti pertanyaan yang saya ajukan ini salah. Yang pertama, tadi kita bisa muncul kekotoran batin apabila melihat paparan yang indah, apakah itu selalu dari kita melihat paparan yang indah itu akan memunculkan kekotoran batin? Karena bisa juga ketika kita melihat paparan yang indah itu justru memotivasi untuk kita melakukan suatu kebajikan. Yang pertama. Yang kedua Bante, di dalam meditasi menggunakan objek penafasan, keluar masuknya napas, itu kadang-kadang saya juga memperhatikan di samping napas keluar napas masuk itu ada jeda yang pas pergantian itu. Lah itu apakah diperbolehkan atau itu salah? Jadi ketika napas masuk keluar itu kan ada jeda yang entah 1/1000 detik itu ada. Nah saya kadang-kadang memperhatikan itu juga. Apakah itu salah? Terima kasih. Terima kasih Bu ya atas pertanyaannya. Yang pertama, objek yang indah apakah juga bisa mengondisikan munculnya kotoran batin? Tidak munculnya kotoran batin. Malah memotivasi, ya. Bisa juga memotivasi munculnya pikiran yang baik, bukan kotoran batin. Jadi motivasi, teman sebelah saya kok rajin meditasi ya, alangkah baiknya saya juga rajin meditasi. Nah jadi kan kita melihat objek yang indah, kita termotivasi melakukan yang baik juga, yang indah juga, bukan kotoran batin yang muncul. Jadi hal itu sangat mungkin terjadi. Tetapi di sini sebenarnya ada referensi lain ya Bapak Ibu ya, yang menjelaskan kurang lebih kalau kotoran batin terkondisi karena ada gambaran dari apa yang menarik, kemudian gambaran dari apa yang tidak menarik, tidak indah, bisa mengondisikan munculnya kebencian, ya, kotoran batin juga. Kemudian ada pengamatan tidak saksama, ini juga mengondisikan kotoran batin bisa muncul. Jadi saya kira karena melihat objek yang indah, ada pengamatan yang saksama, sehingga kotoran batin tidak muncul. Ya, jadi ada yang ketiga ini, ya, pengamatan yang seksama. Karena kalau pengamatan tidak seksama bisa mengondisikan kotoran batin muncul. Ya. Misalnya contoh yang lain, itu si A kok rajin berdana ya, itu dana didapat dari mana? Jangan-jangan mencuri. Nah gitu ya, muncul prasangka yang tidak baik. Karena hanya melihat sekilas, hanya melakukan pengamatan tidak seksama. Ya. Nah sementara kalau ada pengamatan yang saksama, melihat si A rajin berdana, pikiran yang muncul adalah ini si A banyak berbuat baik, ya. Alangkah baiknya kalau saya juga rajin berbuat baik, ya. Jadi tidak ada prasangka buruk yang muncul, ini jangan-jangan dana didapat dari mencuri, tipu-tipu dan lain sebagainya, ya. Nah, saya kira itu ya Ibu ya. Jadi ada pengamatan yang saksama. Kemudian didukung juga tadi yang Pustaka Suci Anguttara Nikaya buku kelompok 1 Sutta ke-11 ya. Sang Buddha mengajak kita untuk melakukan refleksi ya, bahwa
perbuatan buruk berakibat tidak baik, ya, baik di kehidupan sekarang maupun yang akan datang, ya. Kemudian kekuatan pengembangan, ya, jadi kita mengembangkan kualitas batin yang baik, misalnya semangat, misalnya pengamatan, ya. Jadi dilakukan dengan hati-hati, dengan waspada, bentuk-bentuk pikiran apa yang muncul, ya. Kalau bentuk pikiran baik yang muncul, ya layak, patut kita kembangkan, ya. Kita pertahankan dan kita kembangkan. Nah, kemudian tadi yang kedua, ya, ada jeda di dalam nafas. Antara nafas masuk dan nafas keluar ada jeda waktu, meskipun itu sepersekian detik, apakah 1 detik, apa seperempatnya detik, ya. Nah, jeda itu antara nafas masuk dan nafas keluar masing-masing orang bisa berbeda. Bahkan di dalam diri kita sendiri ketika praktek meditasi itu juga bisa berbeda. Dalam 1 menit atau dalam 5 menit atau beberapa waktu bisa berbeda jarak waktunya, ya, antara nafas masuk dan nafas keluar. Jadi kalau kita melakukan pengamatan terhadap jeda waktu itu, saya kira itu tidak masalah. Itu boleh dilakukan. Dan saya kira malah itu layak dilakukan, patut dilakukan. Mengapa? Nah, ini jawabannya, ya. Kalau kita praktek meditasi samatha bhavana, kita memperhatikan nafas, misalnya kita objek nafas, ambil objek nafas, yang diperhatikan hanya nafas. Nafasnya mau terasa pendek, mau terasa panjang, mau terasa kasar, mau terasa lembut, terserah. Itu keadaan tubuh kita, keadaan pikiran kita. Jadi tubuh dan pikiran saling mempengaruhi, ya. Kalau pikirannya kacau balau, nafasnya bisa kacau balau juga, tidak lembut, ya, kasar, cenderung kasar. Tapi kalau pikiran kita tenang, damai, nah nafas juga terpengaruh, ya, akan menjadi tenang juga. Nah, kemudian ketika ada udara masuk pertama kali melalui lubang hidung, kemudian terasa lembut atau kasar, pendek atau panjang, kemudian sampai ke paru-paru, kemudian ada jeda, kemudian ada nafas keluar, terasa pendek, halus atau panjang atau pendek. Nah, itu kita perhatikan karena itu samatha bhavana. Tetapi perlu diingat, kita memperhatikan nafas itu tidak membayangkan udara itu masuk melalui lubang hidung, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian di sana diproses beberapa detik, kemudian keluar lagi. Tidak membayangkan sejauh itu. Tetapi kalau saya boleh memberikan saran, begitu, ya, itu pergerakan nafasnya saja yang diperhatikan. Tidak perlu membayangkan model begitu, ya. Jadi kita mengetahui ada pergerakan nafas. Ada nafas terasa lembut, ada nafas terasa kasar, nafas terasa pendek, nafas terasa panjang. Kita cukup tahu saja. Tetapi di dalam mengetahui itu hati-hati. Supaya apa? Supaya kita tidak terseret, ya, oleh nafsu keserakahan dan sebaliknya nafsu kebencian. Mengapa bisa tidak terseret? Karena waspada.
Ya. Jadi waspada itu penting sekali. Hati-hati itu penting sekali. Tidak hanya ketika sedang nyetir mobil, ya. Dalam mengamati pergerakan nafas pun juga hati-hati, waspada. Jadi sampai sejauh itu ada jeda waktu, mau berapa detik, mau berapa lama, tahu, ya. Rasanya kok agak lama ya jeda waktunya ya antara nafas masuk dan nafas keluar. Mengapa bisa tahu? Karena memperhatikan terus-menerus dengan hati-hati. Jadi jawabannya tidak masalah, patut dilakukan. Secara samata bawana oke. Secara vipassana bawana saya kira juga oke. Karena apa? Karena vipassana bawana itu objek meditasinya adalah batin dan jasmani. Nafas bagian dari batin, bagian dari jasmani, ya. Nah, nafas itu ada udara yang terus bergerak karena dihirup, ya. Proses nafas itu bisa diketahui karena ada perhatian yang terus-menerus. Tetapi di dalam Dhamma kita diingatkan ada sati sampajanya. Sati itu perhatian, sampajanya itu ada yang mengartikan kebijaksanaan, ada yang mengartikan mengerti dengan jelas, ya. Jadi ada perhatian dikombinasi dengan mengerti dengan jelas. Seperti halnya ibu tadi, ya. Mengerti dengan jelas, ada jeda waktu sepersekian detik. Nah, itu artinya tidak bertentangan dengan praktek vipassana bawana. Seperti itu. Terima kasih. Baik, apakah dari Bapak Ibu saudara-saudari sedama ada yang bertanya kembali? Baik, sepertinya cukup. Demikian sesi tanya jawab telah selesai. Selanjutnya apakah dari Bante Upasanto ingin menambahkan kesimpulan pada Dhamma kelas malam hari ini? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu Saudara. Kali ini pembahasan Dhamma kita adalah tentang mewaspadai kekotoran batin yang muncul di dalam batin kita masing-masing. Kekotoran batin itu bisa muncul kapan saja, tidak peduli kita sedang melakukan apa, dia bisa muncul kapan saja. Baik itu loba keserakahan, dosa kebencian, maupun moha kebodohan atau delusi, ya. Kebodohan batin bisa muncul kapan saja. Nah, untuk itulah supaya perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan baik, maka kita perlu modal. Kita modali dengan kewaspadaan itu. Maka dengan kata lain, kewaspadaan menjadi, kalau boleh saya mengatakan, menjadi langkah awal untuk kita praktek Dhamma, ajaran Sang Buddha, ajaran kebenaran, ajaran luhur, ya. Supaya kotoran batin yang mungkin muncul kapan saja itu bisa diwaspadai. Karena ada waspada, ada sikap waspada, maka ada kebijaksanaan yang muncul, ya. Sehingga nanti kewaspadaan ini, kehati-hatian ini akan mengondisikan sikap yang lebih lanjut, yaitu bisa membedakan ini kotoran
batin yang muncul atau bentuk-bentuk pikiran baik yang muncul. Nah, begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa berlatih mewaspadai kekotoran batin yang muncul dengan cara senantiasa mengembangkan kesadaran ya, setiap saat. Hasil dari latihan meditasi digunakan untuk mewaspadai ya, segala aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ya kecil sekali perbuatan buruk dilakukan. Kalaupun itu dilakukan, ya harapannya itu tidak disengaja ya, karena nanti akan ada kaitannya dengan kama ya, atau karma. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ya Bapak Ibu Saudara semua maju di dalam Dhamma, sehat panjang usia. Ya, terima kasih. Sabe sata bhavantu sukitata.